Satu lagi nih, mahakarya Asus tahun ini, VivoBook Pro 14 OLED. Detail serinya itu M3400Ki A307. Laptop ini menurut gue sangat menarik banget. Kenapa? Karena salah satu yang datang dengan price to performance terbaik di tahun 2022. Gak percaya? Coba tonton sampai akhir. Halo, hai, balik lagi sama gue Ayu. Hal pertama yang gue notice sama laptop ini adalah soal desainnya. Gue suka banget sama desain yang simple dan minimalisnya. Pas ditutup, tebel laptop ini tuh gak sampai 1 cm. Dan beratnya juga tuh cuma 1,4 kg. Yang bikin laptop ini enak dibawa mobile kemana-mana. Asus VivoBook 14 Pro OLED yang gue pegang ini adalah seri paling tertinggi yang ditenagai oleh AMD Ryzen 7 5800H yang punya 8 core dan 16 thread yang bisa di-boost sampai 4,4 GHz. Untuk grafisnya dia pakai AMD Radeon Graphic, RAM onboard 16GB dan SSD 512 jenisnya M2 PCIe NVMe. Konektivitasnya udah Bluetooth 5.0 dan Wi-Fi 6. Terus juga udah dual fan cooling dan udah terinstall Windows 11 Home dan Microsoft Office Home and Student. Next gue mau bahas layarnya karena menurut gue layarnya cukup ngeri ya. Sesuai namanya, laptop ini menggunakan panel OLED 14 inci beresolusi 2.8K 2800 x 1800 pixel. Support playback HDR, 100% DCI-P3, 1 miliar warna, refresh rate 90Hz dan Pantone validated. Asus juga ngasih coating anti-glare dan sudah tersertifikasi SJSI Care Display. Bezel sekelilingnya juga cukup tipis, layarnya benar-benar asik buat nonton video 4K HDR di YouTube atau nonton film di Netflix. Gambarnya tajam, warnanya vibrant, saturasinya pas, dan warnanya akurat banget. Misal warna daun, hijaunya tuh nggak oversaturated dan pas. Apalagi ditemenin speaker stereo besutan Harman Kardon, experience-nya pun makin lebih smooth karena refresh rate-nya udah 90Hz. Selanjutnya gue mau cerita experience pakai laptop ini buat kerja. Yang paling enak sih itu keyboardnya ya. Sebenarnya menurut gue ini agak kurang gede sedikit, tapi experience pakai keyboardnya enak banget. Pas ditekan empuk dan ada feel feedback sedikit. Keyboardnya juga punya backlit sampai 3 level. Touchpadnya pun juga lumayan gede dan enak banget. Ini touchpad terbaik selama gue review series VivoBook ya. Buat kita yang sering meeting-meeting online, ada kamera webcam 720p yang kualitasnya lumayan oke. Yang asiknya di webcamnya ini ada privacy shutter yang bisa kita geser buat tutup kameranya saat nggak dipakai. Mic-nya juga oke banget dan punya teknologi noise cancelling yang membantu banget saat kita interaksi di meeting-meeting online. Mic-nya pun punya 3 profil yang bisa kita atur di aplikasi My Asus. Buat mobilitas, laptop ini punya baterai 50 Wh yang cukup irit. Gue coba pakai buat bikin skrip, browsing dan dengerin lagu di background, baterainya berkurang 60% setelah gue pakai 2,5 jam. Asus juga kasih kita charger 90 Watt yang kecil dan compact banget, jadi nggak bikin berat tas kalau dibawa-bawa. I/O ports-nya juga lumayan banyak, ada 2 USB 2.0 Type A, 1 micro SD reader, 1 USB Type A Gen 2 3.2, jack audio dan HDMI 1.4. Yang gue mau komplain cuma satu, aneh banget, masa di laptop keluaran tahun 2022 nggak ada USB Type C-nya coba? Padahal semua SSD eksternal gue pada pakai kabel USB-C to C. Ini bakal bisa jadi deal breaker sih. Oke, sekarang langsung aja kita uji performanya. Gue coba benchmark laptop ini menggunakan Geekbench 5, dapat skor 1478 buat single core dan 7292 buat multicore-nya. Gue coba pakai Cinebench R23, dapat skor 1396 buat single core dan 10543 buat multicore-nya. Gue coba buat main Dota 2 di settingan fastest, dapat frame rate 80-90 fps dan cukup adem buat main satu game selama 1 jam. Gue coba main Valorant di settingan serba low, masih bisa lancar, dapat 90-115 fps. Dan dipakai buat main game juga cukup adem karena ada dual 86 blades, fan cooling dengan dual heat pipes yang bikin laptop ini tetap adem ayem. Nah, buat proses editing, buat jalanin Lightroom langsung ke Photoshop sih lancar ya, asal jangan kita kerjain banyak project di Photoshop. Mentoknya juga cuma buka 3 project secara bersamaan lah. Dan surprisingly buat jalan preview video full HD 60fps di Adobe Premiere itu lancar ya. Cuma ya kerasa aja suara kipasnya mulai kedengeran. Buat render video ya nggak gitu powerful tapi masih bisa. Nah, laptop ini juga mendukung fingerprint buat biometric unlock yang jadi satu sama tombol power. Dan Asus juga kasih aplikasi My Asus yang menurut gue penting karena ada fitur Asus OLED Care yang bisa menjaga layar OLED laptop ini dari kerusakan jangka panjang. Laptop ini dijual start dengan harga 11.299.000, tapi varian yang gue pegang ini tipe tertinggi pakai Ryzen 7, RAM 16GB dan SSD 512, harganya 12.799.000 yang menurut gue worth it every penny banget nih. Warnanya solar silver tapi ada lagi satu pilihan warna lain yaitu Cosmos Blue yang punya warna Tosca.
Kesimpulan dari gue sih, kalau buat kerja laptop ini sih salah satu yang terbaik sekarang. Tipis, ringan, cukup powerful, dan menurut gue ini adalah series VivoBook dengan keyboard dan touchpad terbaik. Jadi kalau kalian suka kerja keluar kantor, apalagi banyak ngetik, gak bakal salah pilih buat jadiin laptop ini buat laptop kerja kalian.